Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara Wibawa di Tuban, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dan tahiyat akhir? Jazakumullahu khairan wa jazakum khaira. Di dalam beberapa aktivitas maupun rukun dalam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang berbeda-beda, sebagaimana riwayat yang berbeda-beda pula, dan semua apabila ada hadis yang sahih, para ulama mengatakan itu merupakan sunnah yang bisa diterapkan semua. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membeda-bedakan doa iftitah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membeda-bedakan doa ruku'. Kemudian doa ketika sujud maupun doa ketika beliau bertahiyat. Dari redaksi tahiyat juga sebagian berbeda. Ketika seseorang bisa mempraktekkan semua, maka dia telah menerapkan dan berusaha untuk mengamalkan semua sunnah yang pernah diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini istimewa. Maka para ulama pun demikian ketika memberikan saran agar sholat seseorang bisa khusyuk, dia bisa praktekkan semua doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena ketika dia hanya bertumpu dan melakukan satu kebiasaan saja, bisa jadi dia akan merasakan doa itu sudah hafal sekali, sehingga dia ucapkan refleks tanpa berpikir sama sekali. Terkadang dia membaca tanpa dia menyadari. Untuk mengurangi hal demikian, maka seseorang dianjurkan untuk membagi-bagi dan membeda-bedakan bacaannya. Selama bacaan itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih, maka semua merupakan sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan pertanyaan doa sujud, ada beberapa riwayat, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hampir meninggal selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bacaan ini dibaca pada saat sujud, demikian pula pada saat ruku'. Kemudian ada doa lain yang disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, apabila sujud beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa ini dibaca dan dipahami artinya, maka kita akan merasa bahwa doa kita ada yang pantas kita perhatikan, sehingga kita bisa khusyuk dalam salat. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membaca subhana rabbiyal a'la dengan mengulang-ulangnya 3 kali. Dalam beberapa riwayat ada tambahan wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Demikian pula dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa dengan redaksi berbeda. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Di situ ada penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini juga bisa dibaca pada saat seorang sujud. Apakah bisa dicampur antara doa yang berbeda tersebut? Ini ada 2 pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa doa itu diriwayatkan dalam berbagai kesempatan berbeda. Maka
apabila ada orang ingin mempraktekkan ini, kan satu saja. Sementara yang lain dipraktekkan pada kesempatan yang berbeda, mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sebagian ulama mengatakan selama dua-duanya, bahkan tiga, bahkan empat-empatnya merupakan sunnah yang thabitah, yang pernah dinukil dengan keterangan yang sahih, maka praktekkan sekalipun dicampur. Akan tapi wallahu a'lam, pendapat yang hati-hati adalah seseorang yang mempraktekkan apa yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW mempraktekkan itu pada kesempatan berbeda-beda, maka kita pun demikian. Kemudian doa tasyahud akhir. Doa tasyahud akhir adalah doa yang ada di tasyahud awal. Yaitu yang pertama, at-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Abbas kalau tidak salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sehingga dua-duanya bisa dipraktekkan dan tidak ada masalah dalam mengganti-ganti bacaan seperti ini. Kemudian setelah itu tasyahud, membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemudian salawat, dan salawat Ibrahimiyah ini yang dinukil dari beberapa riwayat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya tata cara salawat dalam salat. As-salatu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian ada doa yang disunnahkan apabila seseorang selesai dari membaca tasyahud tadi. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir." Apabila kalian selesai dari membaca tasyahud akhir, hendaklah dia membaca doa berikut. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah minta diajarkan doa setelah salat. Setelah melaksanakan salat sebelum salam, maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tata cara doa yang aku bisa baca dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari tasyahud dan hampir salam, beliau akan mengucapkan doa, "Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa ant." Dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Selesai dia bertasyahud, selesai salawat, selesai dia baca tasyahudnya, maka dia hendaklah berdoa sesuai dengan kemauan dia. Karena memang kesempatan sebelum salam adalah salah satu dari sekian momen untuk terkabulnya doa. Ini dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.